Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan berwisata ini memang menjadi salah satu solusi kepenatan ya di saat pandemi ataupun dalam situasi lagi pusing gitu. Namun maraknya pandemi kemarin sempat membuat industri pariwisata ini menjadi hal yang sangat langka buat banyak orang. Dan seiring menurunnya COVID dan maraknya pertemuan internasional membuat industri pariwisata ternyata mulai bergejolak, dan meski saat ini harga tiket tetap meningkat dampak dari naiknya harga minyak dunia. Merebaknya pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan jutaan orang di seluruh dunia termasuk di sektor pariwisata. Perjalanan ke luar negeri dibatasi dengan aturan yang sangat ketat oleh pemerintah untuk meminimalisasi penularan virus. Bahkan ada beberapa negara yang menutup pintu masuk mereka di tengah tingginya angka kasus COVID-19. Akan tetapi pemerintah kini telah memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan syarat sudah divaksin. Hal tersebut seiring berjalannya beberapa program kunjungan dan olahraga tingkat dunia di Indonesia, mulai dari perhelatan olahraga hingga perhelatan forum G20. Beberapa destinasi wisata mulai tunjukkan performa terbaiknya seiring peningkatan jumlah wisatawan asing dan lokal yang berkunjung ke daerah tersebut. Borobudur, Surabaya, Jogja, Sulawesi, bahkan hingga ke beberapa titik wisata sudah mulai dipadati pengunjung. Tingginya kunjungan tak lepas dari jumlah penerbangan yang mulai berangsur pulih. Beberapa penerbangan mulai menambah maskapai untuk membantu mensukseskan jalannya kebangkitan industri. Industri penerbangan nasional kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 maskapai yang menambah frekuensi penerbangan rute internasional. Terlebih dengan penambahan rute penerbangan internasional ini bisa mendorong penurunan harga tiket pesawat. Apalagi penambahan kursi penumpang ini dilakukan menjelang libur akhir tahun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, pandemi telah meluluhlantahkan industri pariwisata hampir di seluruh penjuru dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pelemahan industri wisata di era kejayaan COVID-19. Semenjak pandemi, kegiatan wisata yang ditujukan untuk menenangkan diri dengan aktivitas seperti mungkin yoga, kemudian meditasi, ternyata ini mengalami peningkatan peminat. Kata healing yang secara umum berarti pemulihan pun menjadi disamaartikan dengan liburan dengan penggunaan kata kunci healing seperti healing ke Bogor misalnya pemirsa, atau healing ke Bali. Ini menjadi tren yang populer dalam pencarian ide liburan. Melandainya pandemi membuat sejumlah destinasi wisata pemirsa berlomba-lomba untuk membuka lokasinya. Tidak hanya membuka sejumlah promo, bahkan stimulus dibuat pemerintah demi merangsang industri pariwisata. Nah, kedatangan kembali wisatawan mancanegara ini menjadi kabar baik untuk semua pihak, khususnya pelaku usaha pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Peluang untuk peningkatan ekonomi nasional dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah di depan mata, dan keputusan pemerintah membuka kembali pariwisata bukan tanpa alasan. Ini tentunya telah menimbang berbagai risiko dan juga potensi terkait kebijakan pembukaan kembali. Di sisi lain nih pemirsa, Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO ini mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi dan mendorong kebangkitan pariwisata, sehingga memberikan dampak besar terhadap kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja dalam semangat pariwisata yang berkualitas dan tentunya berkelanjutan. Pemulihan sektor pariwisata Indonesia dinilai menjadi salah satu best practice, dan data menunjukkan pada Juli 2022 lalu, kedatangan wisatawan mancanegara ini sudah mencapai lebih dari 470.000 orang. Ini merupakan rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19. Sementara itu pemirsa, sejumlah event turut memeriahkan industri pariwisata tanah air. Mulai dari event olahraga di Mandalika gitu ya, hingga yang terbaru adalah perhelatan G20 yang akan digelar di Bali. Ini tentunya menjadi sentimen positif untuk membangkitkan kembali industri pariwisata. Lantas pemirsa, acara dan event apa saja yang menjadikan industri wisata ini kembali bisa menggeliat? Kita simak terlebih dahulu tayangannya berikut ini. Sejumlah event turut memeriahkan industri pariwisata, mulai dari event olahraga di Mandalika hingga forum G20 yang akan digelar di Bali mendatang.
menjadi sentimen positif untuk bangkitan industri wisata. Terbukti secara kumulatif, kunjungan Wisman sepanjang semester 1 2022 mencapai 1,2 juta orang. Angka tersebut terbilang baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang dalam setahun jumlah kedatangan Wisman hanya sebanyak 1,6 juta orang. Tidak hanya World Superbike MotoGP di Mandalika, Bali juga menjadi destinasi G20. Selanjutnya lomba balap F1 H20 di Danau Tobat serta KTT ASEAN di Labuan Bajo pada 2023. Ini menunjukkan kepercayaan internasional kepada Indonesia semakin tinggi. Manfaat yang didapat Indonesia sejauh ini, pertama, acara MotoGP Mandalika Februari lalu memberi multiplier effect bagi ekonomi lokal mencapai 606 miliar rupiah. Terdapat 24.768 kamar hotel yang dihuni, 25% dari total 100.000 penonton yang ada. Setelah sukses menggelar MotoGP dan berhasil mengundang banyak turis, pemerintah kembali menggelar event lomba balap Formula E Jakarta. Formula E merupakan event internasional yang mengusung tema climate change. Ajang balap mobil listrik pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sukses digelar. Ajang ini sekaligus menjadi penanda mulai bangkitnya pariwisata di Indonesia yang sebelumnya sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya yang terbaru, event G20 yang akan juga digelar di Bali ramai diperbincangkan akan merangsang industri wisata di Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan sektor pariwisata Indonesia mulai pulih. Hal ini ditandai dengan meningkatnya perjalanan ke destinasi wisata seperti Bali. Bahkan menurutnya terjadi peningkatan penumpang menuju Bali sebesar 123%. Hal ini membuat orang yang memiliki agenda di G20 sulit mendapat tempat. Berbagai sumber, iDex Channel. Ya pemirsa, sektor pariwisata di Bali mulai bangkit sejak pandemi COVID-19 mulai mereda gitu ya. Dan hal itu tercermin dari tingkat hunian atau occupancy rate yang mulai meningkat. Tingkat hunian di Bali tercatat bulan lalu hanya sekitar 64%. Sementara bulan ini mengalami kenaikan hingga mencapai 72%. Kunjungan pelancong asing ke Pulau Dewata pemirsa ini juga semakin menanjak setelah pemerintah melonggarkan kebijakan karantina dan juga visa. Terlebih acara KTT G20 yang diadakan di Bali ini turut meningkatkan ekonomi dan pariwisata setempat. Dan sejumlah pelaku pariwisata menyebut perhelatan G20 akan berdampak positif tentunya bagi pariwisata di Bali. Dan tidak hanya sebuah forum diskusi, namun para delegasi yang ikut kegiatan selama event G20 berlangsung juga akan jalan-jalan ke destinasi. Dan mengutip data Dinas Pariwisata Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali ini sudah meningkat hingga 45% berkat rangkaian acara menjelang konferensi tingkat tinggi G20 pada November 2022 mendatang. Dan pemirsa, untuk mendukung lonjakan wisatawan, sejumlah maskapai ini melakukan penambahan penerbangan. Nah, dengan adanya penambahan maskapai penerbangan, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ini ada sekitar 9.000 hingga 10.000 orang. Dan jika dirata-rata, angka tersebut juga meningkat 45%. Nah, terjadinya lonjakan penumpang ke arah Bali ini semacam menjadi pemirsa PR tersendiri untuk pemerintah agar mencari jalan keluar. Penambahan penerbangan telah diajukan langsung oleh Gubernur Wayan Koster kepada kementerian, dan hal tersebut lantaran pihaknya menyadari bahwa penerbangan mancanegara hingga domestik masih membutuhkan tambahan pesawat untuk dari dan ke Bali. Dan selain masalah penerbangan pemirsa, pariwisata Indonesia ini terbentur harga tiket pesawat yang lagi mahal-mahalnya. Harga tiket ini menjadi penghambat pemulihan sektor pariwisata. Lantas pemirsa, kira-kira seberapa besar ya tiket pesawat ini ternyata bisa menghambat industri pariwisata? Kita simak kembali tayangan berikut ini. Jelang perhelatan G20, kehadiran pejabat tinggi pemerintahan global di Bali kembali memicu peningkatan harga tiket pesawat. Menteri Parekraf Sandiaga Uno pun menyikapi peningkatan tarif tiket pesawat tersebut dengan pendekatan penambahan suplai yang solutif. Harga tiket pesawat diperkirakan membuat penumpang semakin berkurang. Tak hanya itu, beberapa penerbangan menunda atau menggabungkan jadwal penerbangan menunggu pesawat penuh. Bukan hanya Bandara Bali, di Bandara Kuala Namu sendiri, beberapa counter check-in terlihat sepi bahkan kosong penumpang.
Suasana bandara internasional itu terlihat sepi karena minimnya penumpang. Harga tiket pesawat diprediksi tetap mahal bahkan pada periode sepi atau low season penerbangan pada Agustus lalu. Salah satu penyebabnya adalah mahalnya harga aftur mencapai 40% untuk biaya produksi. Namun kenaikan tersebut tidak berlangsung lama. Pemerintah sigap menanggulangi kenaikan tiket pesawat dengan berbagai cara. Di sisi lain, Menteri Parekraf telah melakukan beberapa rangkaian pertemuan dan koordinasi termasuk pembahasan kemungkinan subsidi silang yang melibatkan penyelenggaraan event besar agar wisatawan bisa pariwisata di Bali dan destinasi lainnya di Indonesia dengan harga penerbangan yang terjangkau. Berbagai sumber, IDEX Channel. Itu dia pemirsa, tingginya harga aftur dan juga minyak dunia ini membuat semua negara mengalami kenaikan harga tiket penerbangan menyesuaikan harga dari aftur, dan hal tersebut membawa dampak pada penurunan tingkat penerbangan yang tentunya ini bersinggungan langsung dengan kunjungan wisatawan. Jadi ketika harga aftur tinggi, kemudian harga tiket pesawat juga mengalami kenaikan, tentunya permintaan untuk bepergian ini bisa menurun, dan ini juga pasti menjadi salah satu acuan bagi Anda mungkin yang pengen healing misalnya ke Bali, tapi karena lihat harga tiket yang cukup mahal, terkadang kita jadinya cancel atau ditunda dulu pemirsa ya. Dan optimisme akan menggeliatnya lagi sektor pariwisata pada 2022 juga sebenarnya sempat ditunjang oleh hadirnya beberapa kegiatan internasional baik yang sudah berlangsung maupun baru akan kita hadapi. Seperti yang sudah berlangsung ya, yang skala dunia yakni MotoGP pada Maret 2022 lalu. Dan yang akan kita hadapi adalah konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 yang berlangsung pemirsa sampai dengan November tahun ini. Dan pemirsa, ini akan membuat Indonesia akan menjadi tuan rumah begitu ya untuk ajang KTT dari G20 tersebut. Dan pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno dan jajaran Kemenparekraf ini meyakini pada 2022 ini tentunya akan bisa menciptakan 400.000 lapangan kerja baru yang berkualitas di sektor pariwisata. Begitu pula dari ekonomi kreatif diharapkan muncul sekitar 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru ditopang oleh kinerja yang baik dari sektor kuliner mungkin, fashion dan juga kria. Dan selain itu pemirsa, pada 2022 ini diharapkan ada 1,8 hingga 3,6 juta wisatawan akan bisa berkunjung lagi ke Nusantara dan mampu memberikan sumbangan kepada kas negara yang diperkirakan sebesar 1,7 miliar dolar Amerika. Di samping itu tentunya mampu juga untuk berkontribusi bagi produk domestik bruto nasional sebesar 4,3% dari sektor pariwisata. Jadi pemirsa, bisa Anda ketahui ya berapa besar peran pemirsa dari wisatawan asing ataupun lokal yang melakukan pariwisata, aktivitas pariwisata ini mampu menggerakkan perekonomian nasional dan juga lapangan kerja. Bayangkan jika pandemi ini terus berlarut-larut pemirsa, kemudian event-event yang sudah terencana ini batal untuk dilakukan, berapa banyak orang yang kemungkinan ini akan kehilangan pekerjaan ataupun tidak memperoleh pendapatan yang tentunya akan berdampak bagi perekonomian nasional juga dan memberikan multiplier effect ke hal-hal lain yang tentunya akan negatif pemirsa. Semoga target-target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini bisa tercapai dengan dukungan semua elemen, termasuk kita masyarakat Indonesia untuk terus menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi di Indonesia benar-benar segera berlalu dan event-event yang direncanakan ini bisa berlangsung sesuai dengan harapan.